Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadana dengan NIM 19143092 dari program studi pendidikan biologi angkatan 2019 Universitas 19 November Kelaka. Pada video saya kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai materi respirasi pada tumbuhan. Adapun tujuan dari pembuatan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah fisiologi tumbuhan yang diampu oleh Ibu dosen Maritik SP MSI. Dan adapun topik pembahasan yang akan saya bahas itu, yang pertama ada pengertian dari respirasi, yang kedua itu ada jenis-jenis respirasi, yang ketiga itu ada proses dari respirasi, yang keempat itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi, yang kelima itu ada zat-zat penghambat respirasi, dan yang keenam itu ada fungsi dan manfaat respirasi bagi tumbuhan. Baiklah, langsung saja saya akan masuk pada penjelasan. Yang pertama itu ada pengertian respirasi. Respirasi adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi yang melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Respirasi juga ini bisa diartikan sebagai reaksi oksidasi senyawa organik yang dimana itu untuk menghasilkan energi. Adapun energi ini dapat digunakan untuk aktivitas sel dan kehidupan tumbuhan seperti sintesis, anabolisme, gerak pertumbuhan dan perkembangan. Energi kimia yang dihasilkan dari proses respirasi ini adalah energi kimia yang dalam bentuk ATP atau senyawa berenergi tinggi lainnya seperti NADH dan FADH. Respirasi ini juga dapat menghasilkan karbon dioksida yang dimana berperan pada keseimbangan karbon di alam. Respirasi pada tumbuhan ini tuh dapat berlangsung pada siang ataupun pada malam hari, karena cahaya itu bukan merupakan salah satu syarat. Jadi proses respirasi ini dapat berlangsung secara berlangsung selama tumbuhan itu hidup. Yang kedua itu ada jenis-jenis respirasi. Jenis-jenis respirasi pada tumbuhan itu dapat dibagi menjadi dua jenis respirasi, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob itu merupakan proses respirasi yang dimana membutuhkan oksigen untuk menjalankan proses respirasinya. Pada proses ini itu terjadi penyerapan oksigen yang dimana dari proses penyerapan oksigen tersebut itu digunakan untuk pemecahan senyawa organik seperti glukosa, karbon dioksida, dan air. Selanjutnya itu respirasi anaerob. Proses respirasi ini merupakan proses respirasi yang tidak membutuhkan oksigen, yang dimana respirasi ini bisa disebut dengan proses fermentasi, yang dimana kadar oksigen pada proses respirasi ini sangat minim. Yang ketiga itu ada proses dari respirasi. Proses respirasi pada tumbuhan dapat dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada oksigen yang ditangkap dan diserap dari udara di lingkungan sekitar. Yang kedua itu ada proses transportasi gas secara keseluruhan yang dimana berlangsung secara difusi. Yang ketiga itu ada oksigen atau O2 itu masuk ke dalam sel tumbuhan yang kemudian mengalami difusi melalui ruang antar sel, sitoplasma, dan membran sel. Kemudian karbon dioksida yang dihasilkan itu akan dikeluarkan melalui proses difusi. Selanjutnya jika
Jika oksigen atau O2 sudah diambil dari udara bebas itu, di sini barulah proses respirasi ini itu akan terjadi, yang dimana pada proses ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, siklus asam sitrat, dan transport elektron. Selanjutnya itu yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi ini dapat dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, seperti yang dimana faktor plasma dalam sel, jaringan-jaringan meristem muda itu memiliki sel-sel yang masih penuh dengan plasma, dan juga reabilitas tinggi yang biasanya mempunyai kecepatan respirasi yang lebih besar daripada jaringan-jaringan yang lebih tua, yang dimana jumlah plasmanya itu sudah lebih sedikit. Selanjutnya jumlah substrat respirasi dalam sel pada tumbuhan itu merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan respirasi, karena dimana tumbuhan dengan kandungan substrat yang banyak itu akan melakukan respirasi dengan laju yang tinggi. Substrat utama pada respirasi adalah karbohidrat. Selanjutnya itu umur dan tipe tumbuhan. Respirasi pada muda itu lebih tinggi dari tumbuhan yang sudah dewasa atau yang sudah lebih tua. Hal ini dikarenakan karena pada tumbuhan muda jaringannya itu juga masih muda dan sedang dalam masa perkembangan dengan baik. Umur tumbuhan ini akan mempengaruhi laju respirasi. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu merupakan kebalikan dari faktor internal, yang dimana faktor eksternal ini merupakan faktor yang berasal dari luar sel atau lingkungan, yang dimana ini terdiri atas suhu, kadar oksigen udara, kadar karbon dioksida udara, kadar air dalam jaringan, cahaya, luka, dan stimulus mekanik, dan yang terakhir itu ada garam-garam mineral. Yang kelima itu ada zat-zat penghambat respirasi. Adapun zat-zat penghambat respirasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada cyanida, fluorida, lodoasetat, karbon dioksida itu yang diberikan kepada jaringan, eter, asetat, dan kloroform. Zat-zat ini itu merupakan zat kimia yang juga bisa mempengaruhi tumbuh kembang tanaman apabila terpapar olehnya. Selanjutnya itu topik pembahasan yang terakhir itu ada fungsi dan manfaat respirasi bagi tumbuhan. Fungsi respirasi pada tumbuhan diantaranya yaitu yang pertama itu memecah senyawa organik, pembebasan energi tersimpan, mengurai bahan makanan, dan memecah karbohidrat tanpa oksigen. Kemudian ada manfaat respirasi. Manfaat respirasi, respirasi ini sangat penting bagi tumbuhan dan memiliki manfaat seperti pemecah senyawa organik. Dari pemecahan tersebut itu akan dihasilkan senyawa-senyawa sebagai pembentuk tubuh atau building block. Senyawa-senyawanya tersebut meliputi asam amino untuk protein, nukleotida untuk asam nukleat, lazat karbon untuk pigmen profilin atau contoh klorofil, dan sitokrom, lemak sterol karotinoid, pigmen flavonoid atau antosianin, dan senyawa organik lainnya seperti lignin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.